Ustaz Amin melihatnya jadi namanya sih disebut Amin. Orang bukan hanya di masjid, malah masjid yang salah satu juga Ustaz Nabi, Ustaz Bangkal, kalau berproduksi. Jadi alhamdulillah ya, kapal ini banyak sekali sumber daya yang sangat hebat, potensi sehingga tidak pernah kekurangan SDM kalau masih ada kapal. Jadi ada kapal itu masih yang sebenarnya paling lebih mandiri gitu. Kegiatan ini ada kegiatan Ustaz. Jadi kadang jarang buat Ustaz dari luar karena secara internal juga ada Ustaz termasuk MC yang satu ini tuh orang yang selalu terbuka dengan kritikan, orang yang sering terbuka dengan nasihat karena namanya sendiri itu kalau kayaknya itu bukan menangankan ini salah satu metode supaya ceramah itu tidak grogi seperti ini. Jadi mencoba mengalihkan supaya tidak terlihat grogi. Jadi cara-cara strategi public speaking. Yang saya hormati juga para jamaah sekalian, para sepuh, para Pak Haji ini kelihatan sudah tua kalau menurut saya. Tapi kalau bapaknya ya beliau masih muda, lagi sehat. Dan juga para hadirin sekalian yang hadir, alhamdulillah ini masih ada apa ini? Pengajian malam hari ini banyak sekali ya, sekitar 20.000 mana ya? Kalau dihitung dari jumlah helai rambut. Alhamdulillah malam hari ini kelihatannya ada banyak sekali yang hadir dibanding yang kemarin. Tentunya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam hari ini alhamdulillah Rasulullah di malam Ahad yang sekian kalinya kita dipertemukan kembali dalam nuansa akhir, dalam nuansa kebersamaan di masjid untuk senantiasa mencari ilmu, membaca kembali ilmu, mengkaji kembali ilmu, bersilaturahim, kemudian dengan harapan bahwa kita akan selalu senantiasa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu tidaklah usia itu bertambah selain juga diikuti dengan bertambahnya kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya adalah dengan cara mengaji dan taklim, hadir, silaturahim, berkumpul, berjamaah di masjid bersama-sama dalam kebaikan. Dan itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan keberkahan, nikmat sehat, nikmat keberkahan, nikmat kebersamaan, nikmat dalam keadaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat beserta salam juga semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua agar supaya selalu ada dalam ukhuwah, selalu ada dalam jamaah, selalu ada dalam ikatan kebersamaan. Jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai berpisah, jangan sampai berbeda pandangan, jangan sampai berbeda tujuan, selain selalu bersama ada
dikaitkan dengan apa sih dengan Allah. Pada kesimpulannya, setiap kita ini hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana yang sangat masyhur perintahnya awal penciptaan, tujuan penciptaan kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, hanyalah semata-mata ibadah. Jadi kita harus menjadikan setiap aspek hidup kita dari mulai kita tidur sampai kemudian kita bangun sampai tidur kembali itu harus menjadi ranah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan sosial, kerja, kalau menolong, berbuat baik, bersosialisasi, berinteraksi, terlebih-lebih beribadah kepada Allah, itu semuanya harus menjadi salah satu harus menjadi ibadah kita kepada Allah, harus menjadi nilai ibadah kita kepada Allah. Nah, yang disebut dengan tali Allah itu sendiri adalah Allah memberikan kita aturan, memberikan kita perintah, dan juga sekaligus memberikan kita larangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aytum amrayni lam tadilu ma in tamassakum bihima kitaballah wa sunnah Rasul." Dalam salah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aytum amrayni, aku tinggalkan dua urusan, dua masalah, dua aturan yang ketika kita semua berpegang teguh terhadap dua aturan itu, dua urusan itu, lantaran maka kita semua tidak akan pernah tersesat." Apa sih yang dua urusan itu? Kita bawa Rasulullah adalah sunnah Rasulullah SAW, Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kalau kita berpegang teguh terhadap dua hal itu, maka dijamin oleh Rasulullah SAW, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa tidak akan pernah hidup kita itu ada dalam kesesatan. Kalau kita memegang teguh tetap ada dalam sebuah koridor itu, kalau kita tetap berpegang teguh ada dalam sebuah ikatan, sebuah tali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa aturan yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka sudah dipastikan dijamin hidupnya tidak akan pernah tersesat. Apa sih yang disebut dengan sesat? Tersesat itu kan keluar dari tujuan. Yang namanya orang tersesat itu adalah orang yang keluar dari tracknya, adalah orang yang keluar dari tujuan hidup kita. Sementara jelas-jelas kita diciptakan oleh Allah untuk hidup di dunia ini adalah ibadah. Dan bentuknya ibadah itu kan semuanya luas. Kerja ibadah, bercengkrama dengan istri, menikmati hidup dengan keluarga, ketawa berdiri, bersandar, itu bagian dari ibadah, bukan hanya sholat. Jadi jangan berpikir bahwa hidup di dunia ini seolah sebuah penyiksaan gitu. Hidup di dunia ini seolah kita itu dipaksa oleh Allah untuk ibadah terus sampai bahkan kita itu merasa kayak semacam melaksanakan perintah dengan tanpa menikmati hidup. Tidak, karena semua aspek dalam hidup ini juga bisa dijadikan ibadah selama tidak keluar dari ikatan, dari jalur, dari dari sebuah jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kayak kita ngobrol, kan Rasul saya bercanda, bahkan Rasul pernah izin saya mengatakan mengucapkan sebuah kata mungkin pernah mengizin atau bukan mengizin bercanda dengan nenek-nenek gitu. Ada seorang nenek bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, nanti aku masuk surga tidak?" Kemudian kata Rasul, "Tidak. Di surga itu tidak bakalan ada nenek-nenek." Kemudian setelah itu si nenek itu pulang nangis. Kemudian Rasul menyuruh sahabat datangi
sudah menikmati hidup, apapun ya pasti enjoy. Sholat kalau kita sudah menjiwa dengan kita ibadah sholat, kalau sudah menyatu dengan kita, membayar merasuk ke dalam jiwa kita kepada sholat, tidak bukan lagi sebuah beban. Kalau sholat itu sudah menyatu dengan kita, ketika kita yakin sadar bahwa penciptaan kita, Allah menciptakan kita hidup di dunia untuk ibadah, kemudian kita sadar bahwa sholat itu adalah bentuk penghambaan kita terhadap Allah. Dan nikmat ketika kita sholat muncul ketenangan. Tadinya dulu semua masalah panas, ketika kita sholat, kemudian kita mengatakan Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat itu hidupku, masalah semua problematika hidup saya mau diapakan lillah, karena Allah. Masalah hutang, masalah tantang kamu, masalah pemajikan, goreng adat, segala macam. Ketika sholat, alhamdulillah, karena Allah itu akan muncul rasa, akan muncul taste, rasa. Nah ketika muncul rasa itu, sholat itu tidak lagi menjadi sebuah beban. Sholat ini, ibadah ini tidak lagi akan merasa menjadi beban. Itu saja. Dan kita enjoy, menikmati. Karena apa? Dalam sholat itu ada ketenangan. Dalam sholat itu ada rasa di saat kita ini memang bukan siapa-siapa, dan rasa kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan siapa-siapa. Kita berikan kebaikan itu, kita kaya karena Allah berikan amanah itu, kita susah karena Allah sedang menguji kita. Kita banyak masalah karena masalah itu mereka juga diciptakan oleh Allah untuk menjadikan kita menjadi lebih bersabar. Masalah itu diciptakan adalah semata-mata karena Allah yang menjadikan sebuah media untuk mengangkat martabat kita dari sisi kesabaran. Jadi masalah itu bukan semata-mata suatu hal yang buruk. Bagaimana Allah bisa mengangkat martabat, nilai dan derajat kesabaran kita kalau ujian itu tidak ada? Misalkan dalam sebuah ujian kenaikan pangkat, dalam sebuah misalkan pramuka, dalam sebuah kenaikan misalkan silat untuk menaikkan dari sarung kuning ke sarung hitam, itu sekarang bisa dari pelatihan. Nah ini ujian. Si panitia itu menciptakan sebuah lubang yang kotor, semacam got kalau itu. Nanti silakan yang berhasil melewati got itu, kubangan lumpur yang bau itu, dia akan bisa melompat dari situ, dia akan naik pangkat, misalkan menjadi sarung hitam. Tujuan diadakannya got itu, tujuan diadakannya kubangan air lumpur yang kotor dan bau itu, untuk apa? Untuk menjadi barometer bahwa barang siapa yang mampu melewati kubangan yang kotor itu, dia akan menjadi naik sarungnya dari sarung kuning menjadi sarung hitam. Nah pertanyaannya, ketika media yang kotor itu tidak ada, lalu barometer mengangkatkan dari kuning ke hitam itu bisa berjalan atau tidak? Bisa berjalan atau tidak? Tidak. Betul tak? Harus ya. Jadi hakikatnya segala sesuatu yang buruk terjadi kepada kita, ujian yang ada pada diri kita, termasuk dalam pelatihan tadi, got itu memang harus ada. Baunya yang busuk, yang buruk itu harus ada, karena akan menjadi barometer mengangkat derajat siswa tadi supaya bisa mendapatkan satu. Nah ujian hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita memang sudah didesain Allah ini. Kesusahan hidup yang ada pada diri kita sebetulnya sudah didesain dan diciptakan. Ini seorang open itu kira-kira kalau diuji seperti itu apa ya? Jadi kalau diberikan ujian misalkan kegantengan, oh ternyata karena dia sok ganteng, sangat kemarin keluar pesona, akhirnya ada
yang terburuk dalam hidup kita. Biasanya nggak gitu, sekarang jadi gitu. Tiba-tiba jadi biasanya dikasih gaji 2 juta sebulan aja buat kamu cukup, jadi tiba-tiba minta 10 juta, tiba-tiba digoreng ada. Terus si istri itu kan nyerang kita, sementara kita bisa tidak mampu. Kalau gaji, wah tadi diuji ini, coba diuji ini. Oh ternyata dia mampu, aneh berarti. Tapi dia kalau gagal, dia kelemahannya di sini. Dia tidak mampu meningkatkan mampu spiritualitas, manakala dia di sini itu melawan, merontak, berubah. Kesimpulannya, hakikat setiap keburukan, setiap kejadian yang terjadi, setiap hal yang madorot untuk mata kita, hakikatnya itu sudah didesain, sudah diciptakan, sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Dia berlaku ayyukum ahsanu amala. Kan kita kadang-kadang melihat diri kita di satu pribadi, ketika misalkan pasangan hidup kita tiba-tiba sifatnya buruk, dan pulang berpikir ketika sholat, ya Allah ini sholat yang baru ingat pemajikan kayak buruk di sini. Terus kembali kan, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pemajikan disolehkeun jangan kurang ujian. Pemajikan goreng adat ujian. Tujuannya buat apa? Dia keluar ayyukum ahsanu, menguji level kualitas keimanan dan ketakwaan. Karena hanya dengan ujian itulah iman kita itu bisa dilihat. Karena dengan ujian itulah kualitas seseorang itu bisa terlihat. Bagaimana mungkin seorang yang kelas 3 SMP bisa naik ke kelas 1 SMA kalau tanpa ujian? Kan harus diuji dulu, layak atau tidak. Ujian itu bisa saja yang berat, yang buruk, yang jelek, tapi itu harus ada. Anjing najis, babi najis. Dan orang awam bertanya, ya kenapa aku diciptakan? Kan ada najis. Kenapa Allah tuh ribet-ribet dalam menciptakan anjing, babi? Padahal itu najis, pulau kalau kena basah harus dicuci pakai. Ngapain tuh Allah ribet-ribet menciptakan anjing? Toh kata Allah diharamkan. Ismail diciptakan buat itu kan berpikir yang biji. Tapi kan ketika kita berpikir bahwa itu aturan, jadi Allah jangan kalau sholat itu harus suci. Caranya suci itu dari tempat badan, makan, niat dan sebagainya. Habis itu ada beberapa jenis, ada mokal sih. Salah satu hadis yang berat adalah anjing dan babi. Kalau diciptakan, kira-kira siapa yang menurut ini? Siapa yang mengindahkan aturan ini? Siapa yang ini tujuan? Oh, ternyata si A benar-benar menjaga kesucian. Oh, ternyata si B ternyata memelihara kesucian itu, dia tidak menyentuh itu, dia tidak memelihara itu. Kalau tidak ada aturannya, ada tapi orang yang memelihara kalau Islam aku bersih, rajin ibadah, tapi di rumahnya peliharaan hewan yang satu rumah, misalkan anjing, babi, kan nggak boleh itu. Kalau kan beri aturan itu, boleh nggak melihara anjing? Boleh. Dengan alasan kebutuhan kita, buat apa? Dulu kan untuk berburu, untuk menjaga aset-aset kita, boleh itu memelihara. Tapi kalau tinggal satu rumah kaki dulu bahan mau sholat tetap misalnya, kan enggak. Islam melarang itu. Tujuannya itu apa? Aturan. Ini dibuatkan aturan. Kalau kita sholat diperintahkan buat apa? Tuh capek-capek, katanya Allah tuh mahal, buat harus capek-capek kalau mahal itu aturan. Tujuannya buat apa? Untuk menciptakan levelisasi agar tingkat keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncullah ketika semua kita merasa bahwa ujian itu sengaja diciptakan, masalah itu pasti dihadirkan, sikap itu pasti dimunculkan, karakter masih diadakan. Tujuannya buat apa? Walana warna bisa yang minal khawfi wal ju' wa nafsi minal
inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kita sudah sadar di situ, jalan ujian dihadapi. Dan ujian mah yang sulit pasti selesai, yang gak sulit juga pasti terlampau. So, ada sih ujian yang tidak pernah terselesaikan. Semuanya itu pasti terselesaikan. Anu mudah pasti ada solusinya, anu sulit pun pasti terlewati. Masalah pasti tidak pernah selesai. Semua masalah itu pasti selesai. Cuma perkara ada yang mudah, ada yang sulit. Yang mudah bisa diambil solusi, yang sulit pun akan terlewati dengan waktu. Benar enggak? Coba misalkan saya punya hutang, yang hutang yang bisa saya bayar, saya bayar. Yang hutang yang mentok, misalnya besar, ujungnya juga akan selesai. Entah itu ada kelima dulu, entah itu ada masalah dulu, ujungnya akan terlewati. Jadi Allah menyuruh kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah, berkumpullah dalam sebuah ikatan, sebuah tali. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya apa? Selama hidup kita ikut terhadap tali Allah tadi yang maknanya sangat luas, orang pasti menjelaskan banyak hal tali Allah itu, tapi hakikatnya adalah aturan Allah, hakikatnya adalah urusan yang aturan yang diberikan oleh Allah. Araqtubikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulih. Asal berpegang teguh dalam dua hal itu, kitab Allah dan sunnah Rasul, dia tidak akan pernah tersesat. Orang yang tersesat itu adalah orang yang keluar dari track, mau ke Bandung, nggak tahu jalan. Akhirnya malah keluarnya ke Cirebon, itu tersesat. Tapi keluar jalan. Ya jalan kita apa? Yang mengikuti treknya tali Allah tadi. Hidup di dunia, iman, takwa, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalani, ikhtiari, syukuri. Hasilnya ya sudah terserah Allah. Asal dengan catatan bahwa kita tetap komplek. Maka ngaji, hadir di taklim, ini bagian daripada ikhtiar supaya kita tetap ada dalam tali itu. Seminggu, misalkan kita mampu hadirnya seminggu sekali, dan mungkin kita ngaji di sini open, misalkan kamu ya benar ya. Ingat tuh sehari pertama, kedua hari ketiga hari keempat, lupa lagi, mulai lagi, ketemu lagi taklim minggu depan, cicil lagi, tetap lagi. Apalagi taklimnya seminggu 3 kali, di Papua hadir, bahkan hadir, kan sedikit ruang untuk tersesat. Tapi setidaknya momentum seperti ini, wadah-wadah taklim seperti ini, wadah yang mengingatkan. Ketika saya diuji dengan suatu hal yang buruk, datang ke pengajian Allah menguji saya adalah saya dipilih untuk mengikuti latihan ini karena mungkin saya pernah bagian dari sekian banyak yang mampu bisa melatih. Dan harus diingat, standarisasi kasih sayang Allah terhadap manusia itu tidak bisa dilihat dari sisi seberapa banyak nikmat berupa harta itu di dunia ini. Karena yang namanya rezeki di dunia ini masih banyak visual. Jangan kadang kita ya Allah atau kurang rumah saya sholat terus ya Allah saya kurang rumah ngaji terus, perasaan saya sudah soleh gitu. Menurut versi saya sudah tersoleh, tapi kok sulit baik, tapi kok rasanya masalahnya kayak silih berganti terus. Mungkin disitulah kualitas iman kita yang merasakan terus-terusan diuji, karena levelingnya itu akan terus-terusan juga naik. Karena yang namanya rezeki itu bisa saja berupa materi, berupa perbuatan iman dan Islam, ketakwaan, kepemimpinan, keistiqomahan. Dan karena Allah memberikan materi berupa harta itu berupa istighfar. Istighfar itu bahasa Sunda namanya nyumpun akhirnya kasih. Kan setiap yang dikasih, setiap yang disayang pasti dikasih. Tetapi tidak setiap yang dikasih disayang.
Tidak setiap yang dikasih itu disayang itu tidak setiap yang dikasih disayang, tapi setiap yang disayang pasti dikasih. Gitu. Misalkan saya punya air satu-satunya, ini saya haus, saya tidak kasih. Tapi karena apa yang minta terus, dan teman jadi yang mana saya haus, lama-lama saya terusin, kira-kira ini nyukur apa ikhlas sih? Sebetulnya nggak ikhlas. Ustaz, amin di rumah aku kalau ada saya tiba-tiba berjalan itu ada komen gitu. Kira-kira nasi itu disayang apa tidak? Disayang apa tidak? Disayang apa tidak? Gak disayang. Itu yang disebutkan istighfar. Karena kalau dia ingin memuji seseorang itu ibadah tanah usaha harus usaha seperti hasil usaha pada saat masih kaya itu bisa harus diingat. Mungkin saja itu adalah istighfar. Istighfar itu panjang pun cek Sunda nasi, tapi belum tentu bisa. Kita punya karyawan misalnya nggak jujur. Di suatu saat saya akan menangkap karyawan itu terus begitu, kalau korupsi itu saya tidak malah itu yang dimaksud karena tidak setiap yang dikasih itu disayang. Tapi kalau sudah disayang pasti dikasih. Kalau Allah sudah cinta, Allah tahu caranya kapan dia memberikan sesuatu terhadap hamba yang dicintai. Ya kadang kan Allah pengen, misalkan Allah pengen melihat dia tahajudnya tak kudus-kudus, mengharapnya bermain kudus, kalau terusnya dibenci. Karena Allah ingin terus intens berhubungan dengan Allah. Karena dengan cara memuji itu dia hadir terus di tahajud, dia hadir terus berdoa, dia hadir terus dengan meminta kepada Allah. Kan kadang itu karena saya cinta. Orang mengenali budak lucu-lucu, orang yang dicibit, supaya ciri indah kita mendengar tangisan anak itu karena lucu. Buat dilempar anak udah nangis itu dilempar atas karena lucu karena saya. Allah tidak ingin memutus doanya oleh mengeluh keluhannya oleh intent dengan Tuhan. Kalau tiba-tiba dikasih harta yang banyak dia lupa, kemudian dia bilang kalau tidak mau melihat situasi itu maka ujian akan terus. Karena dunia ini kan laku mulai banyak darah lah yang kaya di lautan yang orang hidup di dunia masakan dulu orang hidup di dunia mau cek terus rumah dan cuma sesaat sejenak. Kalau kita kaya sesaat. Kalau kita bahagia sesaat. Kalau kita sengsara hanya sebatas masa. Fa'in ada sesungguhnya di rumah itu layak sesungguhnya kebahagiaan hidup nanti, kebahagiaan itu apa? Dunia hidup tempat transit, dunia hidup tempat landing sesaat, kemudian akan terbang lagi ketika ke pintu kehidupan yang berikutnya. Karena Allah itu
maka insya Allah kita tergolongkan